Akhirnya setelah 3 tahun lamanya anime Pak Kades rilis season 2-nya coy. Dan untung aja remakean season 1-nya kekejar juga cuy. Nah, buat kalian yang belum nonton season pertamanya, coba ditonton dulu video gua yang thumbnailnya gini. Berhubung channel ini belum monet dan WOM 2 masih harus nunggu 38 hari lagi, tolong bantu Oniani CH ini dengan cara pencet tombol subrek, like, dan aktifin lonceng notifikasi di bawah. Ayo kita bangun channel ini layaknya sebuah negeri yang dibangun oleh para pejabat. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan Isekai non Biri no Uka season kedua episode pertama. Cerita dibuka dengan perkenalan Lasty yang bikin candu. Dengan shot kamera POV, kita pun diajak berkeliling desa Taiju. Mulai dari ditunjukkan ladang jagung, hamparan ladang yang sangat luas, hingga Sena yang ngenalin diri sebagai Tomat dan Tomat adalah Sena. Setelah diajak ngevlog dan dikenalin ulang sama semua penghuni desa Taiju, tibalah kita di rumah utamanya Pak Kades. Di dalam Ru telah menyambut, tapi karena agak lebay, Tia dan Ria jadi mengkritiknya. Dan ternyata vlog kita sejak tadi rupa-rupanya adalah video untuk mempromosikan desa Taiju yang direkam oleh Flora. Hiraku sebagai Pak Kades jelas tak luput dari kata-kata pembuka. Taiju no mura ni yokoso. Setelah diberitahu jumlah pengungsi mereka nanti lebih dari 100 orang, ditentukanlah desa kedua akan dibangun untuk menampung mereka semua. Saking semangatnya, mereka sampai membuat vlog tadi sebagai video penyambut untuk para calon warga desa Taiju kedua nanti. Singkat waktu, di tengah makan siang, Ria yang ingin memberikan sebagian taco isekai ini ke Frau Rem dan antek-anteknya, Hiraku pun menawarkan diri untuk mengantarkannya. Setibanya di balai desa, nampaklah Kase, Rosalin, dan juga Loage yang tepar saking gak kuatnya menangani semua dokumen di hadapan mereka. Di meja lain, Flora, Hakuren, dan juga Lasty nampak ikut membantu mereka bertiga. What the dog doing? Lagian ide amat gitu loh ngajak si Hakuren anjir. Gak lama berselang, Frau Rem datang membawa bala bantuan dari jajaran putri bangsawan lainnya. Jelas karena ini hari pertama mereka, gak ada yang paham dengan maksud dari dokumen-dokumen itu. Dengan begini, trio birokrat resmi memiliki 5 junior baru. Singkat waktu, setelah Grand Maria datang untuk melaporkan calon lokasi desa baru nanti, Hiraku heran kenapa lokasinya agak jauh dan masih berjarak dengan sungai. Ria pun menjelaskan ia cuma antisipasi jika sewaktu-waktu terjadi pemberontakan. Setibanya di sana, Hiraku cukup terkesan dengan lokasinya yang terdapat pohon besar di tengah-tengahnya juga. Meski gak sebesar pohon desa utama, tapi itu cukup sebagai penanda. Setelah menentukannya, mereka langsung membuat jalan penghubung antar desa. Kimos. What the dog doing? Gak heran sih ya, di season pertama aja udah dijelasin kok bahwa pohon di hutan kematian dikatakan lebih keras daripada besi. Berhubung Daga dan juga Riva nggak bisa menebangnya, alhasil Pak Kades lah yang harus melakukannya. Berkat alat tani OP-nya, semuanya bisa cepat terselesaikan. Sayangnya mereka nggak bisa membuat jembatan yang lebih bagus, dikarenakan takut jika sampai monster pedalaman yang melewatinya. Beberapa hari kemudian, akhirnya area desa baru pun jadi. Waduk telah terisi oleh air dari sungai, dan kini mereka tinggal membangun rumah-rumahnya.
Setelah Daga meminta Pak Kadesnya itu untuk istirahat dan menyerahkan pembangunan pada mereka, nampak Hiraku yang memahat patung baru berbentuk zabuton. パパは本当にお仕事が大好きですね。 Sedatangnya Ru dan juga Alfred, nampak ketiganya yang memperhatikan Rafa dan yang lain yang sedang membangun perumahan. Ru jadi nostalgia ketika Hiraku yang membahas soal rumah lama mereka dulu. Di tengah mengenang masa lalu, untuk kesekian kalinya Hiraku dibuat terkesan dengan betapa praktisnya sebuah sihir. Sementara itu, para maid turut membantu di bagian konsumsi. Lalu di sini gua ngerasa kasihan banget sama si Daga yang udahlah tadi hampir jadi korbannya Ria, kini dia malah hampir jadi korbannya Sia. Tak ingin benar-benar ada korban, larangan pelemparan kayu pun akhirnya diterapkan. Gak lama berselang, Grand Maria datang melaporkan Dorem yang akan tiba dengan para pengungsi. Setelah menjelaskan segala situasinya, ras Minotaurus di Isekai jelas sangat berbeda dari ras Minotaurus yang Hiraku ketahui. Bersyukurnya di sini, mereka ternyata cukup baik dan juga perhatian. Mendengar mereka yang diusir dari desa, lalu diselamatkan oleh Dorem dan kini tengah kekurangan makanan, Hiraku pun buru-buru meminta An dan para maid untuk menyiapkan makanan terlebih dulu. Untuk jaga-jaga bubur memang solusi terbaik. Di tengah Hiraku yang penasaran dengan makanan yang tak boleh mereka makan, untungnya ada bawahan Daga yang bernama Narf yang dulu sempat tinggal dengan seorang Minotaurus yang membuatnya jadi mudah berinteraksi dengan mereka. Meski satu masalah udah beres, sayangnya ukuran tubuh mereka membuat rumah baru jadi tidak berguna. Lantas para Minotaurus pun akhirnya ditempatkan di rumah utama untuk sementara waktu. Belum selesai dengan masalah ini, Frau Rem datang menyampaikan pesan dari sang ayah bahwa para pengungsi akan tiba sebentar lagi. Setibanya Dorem dalam kondisi lemas usai memindahkan banyak orang sekaligus dengan sihirnya, Frau Rem nampak mengantarkannya untuk beristirahat. Gak lama berselang, 3 Centaurus datang dengan sang perwakilan yang bernama Gruwald. Tadinya dia sangat arogan dan tidak menghargai Hiraku selaku kades di desa ini, karena dia ngerasa punya backingan keluarga Viscount di belakangnya. Akan tetapi, sikap arogannya itu takkan berlangsung lama. Karena setelah Hiraku membawa Rasashi yang punya backingan Konkrom alias bapaknya si Frau Rem, Gruwald di sini sempat ciut tapi kembali arogan dan mengira Rasashi hanyalah seorang gadis desa rendahan. Namun, ternyata ここはあなたに差し上げる領地ではありません。私は魔王国ドロワ伯爵家次女ラッシャーシドロワと申します。 berkat keanggunan Rasashi dan cara menekannya yang merendah untuk meroket, Gruwald jadi sadar posisi backingannya yang lebih rendah daripada gelar Kon. Rasashi kemudian mengajaknya ngobrol 4 mata untuk dijelaskan segala hal yang tidak dia ketahui. Setibanya di sebelah rumah utama, Gruwald dijelaskan bahwa sosok yang ditemuinya tadi, Hiraku, adalah sosok yang paling dihormati, punya kekuasaan tertinggi, dan yang paling kuat di antara semua penghuni desa ini. Bahkan Rasashi mengaku dirinya lebih rendah daripada slime comberan di desa ini. Biar makin paham, sekelas Konkrom sendiri aja rela jadi pengantar layaknya seekor kuda. Setelah arogansi Gruwald hilang sepenuhnya, Hiraku sempat khawatir dengan keluarga Rasashi, mengingat Gruwald dan para Centaurus ini adalah pengungsi perang di wilayah perbatasan. Rasashi pun senang dan berterima kasih pada Pak Kadesnya, juga menjelaskan bahwa keluarganya masih baik-baik aja sampai sekarang. あの子戻ってこないけど、なんだか抜け駆けの匂いがしませんこと。 Namun sayangnya lagi-lagi rumah baru tak bisa menampung para Centaurus karena ukuran mereka. Apalagi mereka tak bisa jadi seperti Ru yang bisa mengubah ukuran tubuhnya sendiri. Lantas untuk sementara waktu para Centaurus akan ditempatkan di tempat tinggalnya para Lamia. この村って何のために作ったんでしたっけ？ Singkat cerita, di tengah Hiraku yang kepikiran Taurus apalagi yang bakal muncul, rombongan gadis muda nampak mendatangi desanya.
di mana ternyata para Lamia yang menemukan mereka sedang berjalan-jalan di dalam hutan. Melihat mereka yang membawa sebuah tunggul pohon, tadinya Hiraku sempat mengira itu digunakan buat duduk. Tapi setelah Hiraku mendapati mereka yang cuma diam aja saat ditanyai nama atau sejenisnya, ternyata... Menurut penjelasan, ras gadis-gadis ini disebut Nyun-Nyun Daphne. Singkatnya mereka itu 11-12 sama druid gitulah guys. Hidup dengan alam dan bisa menyatu dengan tumbuhan. Adapun alasan mereka keluar dari hutan tempat tinggal mereka dikarenakan penggundulan hutan yang dilakukan oleh oknum manusia hingga menyebabkan banjir bandang di desa mereka. Lah, pengungsi dari Sumatera dong. Setelah keluar dari sana, mereka tak sengaja berjumpa dengan Pak Michael dan rombongannya, di mana para Daphne ini disarankan untuk pergi ke desa Taiju. Di saat Igu yang menyebutkan kata buah, Hirako jadi mengira mereka hanya memakan buah-buahan. Padahal maksudnya itu buah-buahan yang dibawa Pak Michael yang terlihat sangat bagus. Di mana itu artinya tanah tempat buah-buah itu tumbuh pastinya sangat subur. Di sini Hirako sempat meminta bahkan sampai memohon supaya mereka mau tinggal di rumah baru aja. Tapi Igu bersikeras ingin tinggal seperti ini. Ya apa mau dikate, pohon lu suruh tidur di kasur juga mana mau kocak. Alhasil rumah-rumah baru itu ditempati oleh para bocil Minotaurus, sedangkan para Centaurus ditempatkan di kandang sapi. Dan para Daphne, ya gak usah ditanya lagi lah ya. いつかこの光景を見慣れる日が来るだろうか。 Di tengah Ria yang lemes karena hasil kerja keras mereka belum berguna, Hiraku pun langsung menyemangati dan mengajak mereka untuk membuat rumah yang lebih besar lagi. Meski akan sulit karena harus membangun 72 rumah untuk para Minotaurus dan 104 rumah untuk para Centaurus, tapi Hiraku yakin pasti akan ada jalan selama mereka mau berusaha. ミノタウロス72人分、ケンタウロス104人分だ。やばいですね。なんとかしよう。 Dan berakhirlah alur cerita anime Isekai no Biri no Uka season kedua episode pertama. Yos, berhubung kita belum bisa SBK karena yang komen masih dikit, mari kita bahas aja soal anime ini cuy. Disclaimer dulu, gua nggak bakal membandingkannya dengan manga, oke? Cuma anime doang. Pertama, dari segi visual dan grafis. Seriusan, gua ngerasa ini ada peningkatan cuy. Ambil contoh nih ya, waktu Lasti baru muncul di menit awal. Pencahayaan dan pergerakan badan, juga rambutnya itu loh, bagus banget cuy. Lalu dari segi story-nya, kayak biasa, Isekai no Biri no Uka jatuhnya itu slow burn. Hanya menunjukkan keseharian Pak Kades dengan para bini. Oke, ketambahan pengungsi ya. Lalu terakhir yang ketiga, gue heran aja gitu ya. Anime dengan pace yang cukup lambat gini, kok animasinya bisa sefluid itu loh. Dari cara jalannya, ekspresi, bahkan beberapa hal receh pun juga dibuat sangat halus dan nyaman ditonton. Gue jadi keinget satu anime lanjutan di musim ini deh ya. Apa ya judulnya ya? Duh, pokok yang musim pertamanya itu dia pakai PPT geser-geser gitu sampai disebut anime PPT. Apa ya? Di musim keduanya yang barengan sama Pak Kades ini dia kalau nggak salah gue ngeliat ya pakai CGI cuy. Oh, gue tahu. Dia biningjing as.